dengan mata ajar keperawatan komunitas, keluarga, dan gerontik. Oke. Untuk pendidikan anti korupsi ini nanti ada tim yang mengajar, jadi tidak hanya saya saja. Nanti ada Bu Rosalina dan ada Bu Arista. Silahkan nanti Sipen bisa menghubungi H-1 sebelum pertemuan, bisa menghubungi dosen yang bersangkutan apakah bisa mengisi atau tidak terkait dengan mata ajar sesuai dengan kontrak perkuliahan yang saya sampaikan. Kalau terkait dengan kontrak bisa di-download di Siakat atau nanti saya share ulang ke Sipen terkait dengan jadwal perkuliahan untuk pendidikan anti korupsi. Kemudian untuk pendidikan anti korupsi ini ada 16 kali pertemuan. Kemudian untuk pertemuan 1 sampai 7 itu di awal nih, setelah pertemuan 1 sampai 7 di pertemuan 8-nya nanti ada UTS. Jadi materi yang disampaikan di pertemuan ke-7 ini di UTS ini adalah materi yang disampaikan dari pertemuan pertama dan ke-7. Tapi bisa tidak menutup kemungkinan ya nanti untuk UTS bisa saja hanya materi saya saja yang tersampaikan, kemudian untuk materi Bu Arista dan Bu Rosalina akan disampaikan pada waktu UAS. Kemudian di pertemuan untuk pertemuan yang mulai pertemuan yang ke-10 ya. Untuk mulai pertemuan yang ke-10 ini akan saya bagi kelompok. Nanti saya lihat total dari mahasiswa satu angkatan ini berapa nih. Kemudian akan saya bagi kelompok untuk melakukan edukasi terkait dengan pendidikan anti korupsi di sini. Nah, tugas kelompok di sini selain membuat satuan acara pendidikan kesehatannya atau satuan acara pengajaran, termasuk juga di sini adalah membuat laporan kegiatan dari proses yang akan dilakukan. Jadi silahkan nanti dari kelompok ini memilih kelompok mana yang akan diberikan edukasi terkait dengan pendidikan anti korupsi, kemudian dibuat dalam bentuk video. Nah, di pertemuan ini nanti akan dilakukan presentasi oleh masing-masing kelompok sesuai dengan edukasi yang disampaikan. Kalau misalkan contoh di sini Bapak Ibu melakukan edukasi pada siswa sekolah. Nah, materi pendidikan anti korupsinya yang jelas harus disesuaikan dengan karakter dari kelompoknya ini. Oh, pada siswa kelas 1 misalkan atau kelas 4 SD atau mungkin 1 sampai 5 nih. Edukasi terkait dengan pendidikan anti korupsi apa yang disampaikan. Jadi harus temanya mengarah ke sana gitu ya. Kalau bisa saya contohkan di sini misalkan sebagai mahasiswa untuk menghindari tindakan anti korupsi di sini berarti harus menghindari plagiarisme. Jadi tidak boleh mencontek sama persis dengan apa yang kita contohkan. Kemudian menyusun tugas, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Tapi kalau pada anak usia SD, apa sih yang perlu kita tekankan di sini terkait dengan pendidikan anti korupsi? Harapannya dengan edukasi ini paling tidak siswa tersebut paham gitu ya atau peserta didiknya paham apa sih itu pendidikan anti korupsi, kenapa itu harus diberantas. Karena mau tidak mau gitu ya, ternyata tindakan korupsi itu merupakan satu mata rantai yang susah untuk diputuskan karena kembali lagi ke individu masing-masing. Ini terkait dengan kontrak, ada yang mau diklarifikasi silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya lanjut ke materi pertemuan saya yang pertama terkait dengan pendidikan anti korupsi. Ini saya lebih banyak diskusi ya, karena saya ketemu dengan senior-senior juga di sini yang sudah berpengalaman juga. Share screen saya nampak untuk materi, Bapak Ibu? Nampak, Bu. Nampak. Ya. Kalau kita diskusi terkait dengan korupsi, dimanapun pasti ada ya. Di lingkungan kita, di tempat terdekat kita pasti ada tindakan korupsi, walaupun hal yang terkecil saja.
berangkat kerja tidak tepat waktu, padahal ketentuan waktunya jam 8 harus sudah sampai di tempat kerja, tetapi tidak ada komunikasi apapun yang disampaikan, itu juga sudah merupakan satu tindakan korupsi yang dilakukan. Sehingga kalaupun misalkan apa namanya bisa datang kerja dengan terlambat, itu harus ada komunikasi yang disampaikan dengan pimpinan atau mungkin dengan partner kerja, alasan keterlambatan itu apa, sehingga tidak dinanti. Sama halnya di proses pembelajaran seperti ini, kalaupun misalkan di sini ada Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di pertemuan Zoom saat ini, monggo bisa disampaikan ke saya melalui apa, japri pribadi di WA ataupun bisa melalui Sipen. Alasan kenapa tidak bisa mengikuti proses perkuliahan ini. Untuk di awal ini terkait dengan pendidikan anti korupsi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pengertian, kemudian yang termasuk dalam bentuk-bentuk korupsi itu apa? Sebenarnya itu ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Termasuk di sini adalah sejarah dari korupsi itu sendiri. Bahwasanya dari masa lampau sebelum saya hadir gitu ya di dunia ini atau dulu di Indonesia itu masih kerajaan, itu sebenarnya sudah ada sejarah korupsi gitu ya. Nanti kita baca di bawah gitu ya. Nah, harapannya di sini kenapa sih di perguruan tinggi kalau uh, mulai tahun berapa nih? Saya lupa, pendidikan anti korupsi ini dimasukkan di dalam pembelajaran atau kurikulum di dalam perguruan tinggi. Harapannya apa? Di sini untuk membekali mahasiswa terkait dengan pengetahuan apa sih itu korupsi, tujuannya untuk apa sih, disampaikan terkait dengan korupsi di sini. Karena yang jelas generasi muda itu memiliki satu tekad, memiliki motivasi yang kuat, kemudian apa ya, pemikiran yang lebih lebih terbuka terkait dengan permasalahan atau menyikapi kebijakan yang sekiranya memang itu tidak sesuai. Makanya kita sampaikan di sini terkait dengan pendidikan anti korupsi. Kemudian yang pertama terkait dengan definisi atau pengertian, nanti bisa dibaca yang lain ya. Ini ada beberapa video yang bisa diputar sebenarnya. Saya lanjut aja di ini, nanti bisa dilihat sendiri, saya share ke Sipen ya. Terkait dengan pengertian bahwasanya korupsi itu terdiri dari beberapa bahasa di sini. Ada bahasa Latin, ada bahasa Perancis, ada bahasa Belanda. Tetapi dari beberapa bahasa di sini bisa diartikan bahwasanya korupsi itu merupakan satu kebusukan, keburukan, gitu ya. Adanya ketidakjujuran di dalamnya, bisa berupa suap ataupun tindakan yang tidak bermoral, yang menyimpang dari satu hal yang tidak baik di sini. Itu definisi dari korupsi. Mau seperti apapun yang namanya korupsi, jelas itu merupakan satu tindakan yang tidak bermoral, atau yang lebih tegas lagi di sini adalah merugikan banyak orang. Yang dirugikan tidak hanya satu orang di sini. Kalau misalkan tindakan korupsi itu dilakukan dalam satu instansi, gitu ya, yang jelas yang dirugikan adalah seluruh anggota yang ada di dalam instansi tersebut. Itu pasti, gitu ya. Kalau bisa dicontohkan mungkin kalau yang ada waktu itu adalah adanya EKTP. Tapi ternyata di proses ke belakangnya tidak bisa melanjutkan atau tidak dapat mencetak atau EKTP-nya gitu ya. Kenapa? Oh, kertasnya habis dan lain sebagainya. Ya, banyak hal di sana yang kita temukan terkait dengan tindakan korupsi. Ataupun mungkin pelayanan yang dilakukan di administratif ya, terkait dengan pengurusan apa namanya, kartu penduduk atau apapun gitu ya, ingin mendapatkan pelayanan yang pertama gitu ya, ada saja yang bisa dilakukan orang untuk bisa mendapatkan pelayanan yang diprioritaskan di sini. Nah, sebenarnya hal-hal terkecil itulah yang perlu diantisipasi, walaupun mungkin di pelayanan publik yang ada di sekitar kita gitu ya, sudah ada pengambilan nomor nih, nomor antrian. Tetapi ada saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sini agar bisa dilayani di pertama nih. Karena antriannya ternyata mendapatkan nomor yang lebih banyak gitu. Untuk bisa mendapatkan nomor awal, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian kalau dari bahasa Malaysia di sini, arti kata korupsi di sini adalah resuah, yang merupakan kalau diartikan di sini adalah pemberian dari seseorang kepada hakim atau yang lainnya
untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak benar. Ya, ternyata di Indonesia pun juga masih banyak hal seperti itu gitu ya. Para koruptor dia masih bisa nih menikmati hidupnya dengan santainya gitu ya. Walaupun dia sudah melakukan kerugian yang sangat besar ya, merugikan banyak orang di sini. Ini secara pengertian bahwasanya korupsi itu artinya busuk, suka menerima, baik itu uang suap atau sogok. Ya, ada pengertian lain di sini, korupsi adalah perbuatan busuk, ada penggelapan uang, ada penerimaan uang sogok dan sebagainya. Nah, untuk pelakunya itu yang disebut dengan koruptor. Ini ada beberapa pendapat pakar terkait dengan korupsi itu adalah suatu perbuatan curang, perbuatan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Karena memang biasanya tindakan korupsi itu ada tahapannya gitu ya. Ada dari bagian yang terendah mungkin dalam lingkup instansi kecil sampai ke pemerintahan. Tapi yang ada di Indonesia di sini dari tingkat pemerintahannya aja sudah seperti itu gitu. Nah, makanya di bawahnya pun pasti akan mengikuti. Yang atas aja bisa terbebaskan dengan baik nih para koruptornya. Yang di bawah pun pasti secara kekeluargaan udah terselesaikan seperti itu. Ada pendapat pakar lain di sini terkait dengan korupsi, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yaitu menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di lingkup ekonomi, bahkan juga terkait dengan kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi financial manipulation and deletion injuries to the economic. Ya. Jadi korupsi ini sebenarnya berdampaknya tidak hanya dalam sisi finansial saja, tetapi terkait dengan kepentingan umum pun sangat berdampak sekali terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu, terutama di sini. Ya, jarang sih orang korupsi berkelompok itu jarang, tetapi tetap ada apa namanya pimpinannya atau pemeran utamanya tetap ada di sini. Baru di bawahnya saling keterkaitan, kalau di apa namanya ditelusuri banyak nih jaringannya. Nah, ini perbuatan korupsi itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama terkait dengan sesuatu yang bersifat amoral. Kemudian sifat dan keadaan yang busuk, kemudian menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, adanya penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Ya, biasanya tindakan korupsi ini ada tiga hal yang terkait di sini. Ada niat, ada apa namanya kesempatan, dan ada apa namanya dia memiliki kewenangan. Biasanya tiga hal terkait ini yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Di saat seseorang itu ada di posisi atas, dia punya kewenangan di sini untuk menentukan apapun terkait dengan pendanaan, ya. Kemudian di kondisi seperti itu, dia ada niatan nih untuk melakukan penyelewengan dana nih yang harusnya dana ini terkucurnya 5 juta gitu ya. Ternyata yang disampaikan hanya 4 juta. Yang 1 jutanya nggak tahu nih nilainya kemana gitu ya. Kemudian perbuatan korupsi juga menyangkut terkait dengan faktor ekonomi, politik, dan penempatan keluarga ataupun golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Kalau misalkan di sini ada salah satu anggota keluarga yang memiliki jabatan, selama Tuan A itu masih mentereng nih, ada di kursi tahta tertinggi, mau penempatan dimanapun, it's okay, nggak masalah gitu ya. Sama halnya ada beberapa juga gitu ya kasus yang ada di sekitar saya juga ada seperti itu. Selama si A masih menduduki posisi teratas gitu ya, mau sekolah dimanapun setelah saya lulus atau mau sekolah di D3 keperawatan pun misalkan gitu ya, setelah lulus bisa langsung penempatan di rumah sakit yang diinginkan selama masih ada pemegang jabatan yang dia kenal atau mungkin itu merupakan salah satu anggota keluarga. Orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan selama tadi dia memiliki apa namanya pegangan di sana bahwasanya ingin ditempatkan di mana nih, tinggal aja gitu ya, selama itu bisa dilakukan. Nah, ini ada beberapa bentuk korupsi yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu bentuk kerugian keuangan negara. Kemudian ada suap menyuap,
ada penggelapan dalam jabatan, kemudian ada pemerasan, perbuatan curang, ada benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, ini bisa dilihat satu persatu. Untuk yang pertama terkait dengan kerugian keuangan negara, ini bisa dikaitkan dengan satu tindakan ya menyalahgunakan kewenangan, kemudian kesempatan atau sarana yang ada, yang nantinya pasti akan berdampak di bawahnya juga gitu ya. Nah, ini biasanya orang yang memiliki uh, jabatan yang tertinggi nih, dia bisa memperkaya dirinya di saat dia memiliki jabatan dan kewenangan. Nah, di saat dia memiliki jabatan, dia memiliki kewenangan, dia punya kesempatan untuk mendapatkan apapun sesuai dengan tujuan yang dia inginkan. Tetapi tanpa dia sadari gitu ya, atau mungkin sebenarnya menyadari tetapi diabaikan. Misalnya tindakan yang dilakukan itu merugikan keuangan negara. Banyak ya kasus yang memang mengarah ke sana terkait dengan apa namanya kegiatan atau satu tindakan yang memang merugikan keuangan negara yang nantinya akan berdampak pada perekonomian yang ada di negara kita. Kemudian bentuk korupsi yang lain di sini terkait dengan suap menyuap. Ini adalah satu kondisi atau keadaan di mana memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud atau apa harapannya di sini bisa mendapatkan jabatan sesuai yang dia inginkan. Kemudian memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim agar perkaranya bisa diringankan atau mungkin masa tahanannya yang awalnya 5 tahun mungkin jadi setahun gitu ya. Kemudian bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima atau memberikan janji tersebut. Jadi kecenderungan di sini yang dicontohkan adalah ke pegawai negeri karena memang kasusnya mungkin di sana lebih banyak gitu ya yang ingin mendapatkan apa namanya posisi kerja dekat dengan keluarga dan lain sebagainya, dia bisa mendapatkan hal itu dengan cara menyuap gitu ya. Bukan berarti saya mendiskriminasikan tidak, tetapi beberapa kasus atau contoh permasalahan itu sebenarnya ada di lingkup tersebut gitu. Karena tidak mungkin tidak hanya mungkin di tempat Bapak Ibu gitu ya, kalaupun harapannya itu tidak ada. Tetapi di sekitar saya juga banyak kondisi tersebut terjadi gitu. Di saat dia sudah terangkat nih jadi pegawai negeri, dia ingin mendapatkan penempatan yang sekiranya dekat dengan keluarga, bisa mengakses apa namanya atau jarak tempuh dengan tempat kerja itu lebih dekat, dia bisa menghalalkan caranya dengan cara menyuap tadi. Kemudian beberapa kasus yang ada pun untuk bisa meringankan hukumannya, dia juga menyuap hakimnya. Dan ternyata hakimnya juga menerima nih hasil suapan tersebut gitu. Nah, ini yang mata rantai yang tidak akan terputus karena masing-masing individu tidak menyadari bahwa hal yang dilakukan itu ternyata bisa merugikan orang lain atau berdampak buruk pada peraturan yang jelas. Oh, peraturan itu dibuat untuk dipatuhi gitu, bukan peraturan yang itu dibuat untuk dilanggar kemudian merubah apa namanya membuat peraturan baru lagi. Kalau selama peraturan itu dibuat kemudian dilanggar dan seterusnya seperti itu ya tidak akan berjalan gitu ya peraturan yang ada. Kemudian bentuk lain dari korupsi di sini adalah penggelapan dalam jabatan. Ini bisa dicontohkan pegawai negeri atau orang lain sebagai pegawai negeri yang ditugaskan menjalani jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Nah, uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain dalam membantu atau ada orang lain di sini yang membantu perbuatan tersebut. Jadi di saat dia memiliki jabatan, dia bisa menghalalkan segala cara untuk apa namanya mengakses, terutama kalau korupsi itu kan kaitannya dengan finansial ya. Jadi dia bisa mengakses kebutuhan finansialnya dengan baik atau dengan mudahnya gitu, bukan baik, sorry, dengan mudahnya karena apa? Dia memiliki jabatan saat itu. Tidak tahu nanti kalau terakhirnya selesai masa jabatannya, semua itu terbongkar, mungkin dia sudah mengumpulkan apa yang dia inginkan sehingga tujuannya sudah terpenuhi ya. Nah, yang ada saat ini orang yang sudah melakukan korupsi walaupun dia sudah ketahuan, dia sudah dipenjara, tapi tidak ada nih apa namanya uh, pengalihan dananya nggak ada ya sudah dia masih bisa nih
keluarganya, anak cucunya masih bisa menikmati harta yang dia dapatkan dari posisi pada saat dia menjadi seorang pejabat. Jadi menggelapkan apa namanya, entah itu surat atau entah itu aset yang ada selama dia menjabat jadi pejabat di satu wilayah. Kemudian bentuk korupsi yang lain di sini ada pemerasan. Bisa dicontohkan di sini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bisa menguntungkan dirinya sendiri, dia bisa melakukan hal yang sekiranya itu melanggar hukum, tetapi dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dia memiliki kekuasaan, dia memiliki jabatan, dia bisa memaksa siapapun. Ya, bisa dicontohkan di sini adalah upeti gitu. Uh, Sempat kemarin bercerita, oh kerjanya di mana? Kerjanya keluar, sering keluar Jawa, sering keluar kota gitu ya, karena di sana ada proyek. Nah, di saat proyek ini berjalan gitu ya, karena dia di luar daerah, untuk bisa berjalannya proyek ini dengan lancar, ternyata ada juga yang melakukan pemerasan di sana dengan mengatasnamakan apa namanya Karang Taruna, ada yang mengatasnamakan desa gitu. Sehingga dari cerita yang saya dapatkan di sini, untuk bisa aman nih proyeknya bisa berjalan dari awal sampai selesai lancar tanpa ada gangguan, tanpa ada pemerasan yang dilakukan, yang dipegang di sini adalah tokoh masyarakatnya atau kadesnya atau lurahnya. Sehingga kalau misalkan ada yang datang melakukan pemerasan, selama kamu membangun proyek di sini harus ada uang lelah, ada uang apapun lah mungkin istilahnya. Nah, ini bisa diantisipasi karena tadi sudah ada atau sudah apa namanya memegang kendalinya dari tokoh masyarakat utama yang ada di sini atau yang paling diskon. Nah, ini sering terjadi biasanya terkait dengan kegiatan proyek yang mungkin tidak di wilayahnya, itu biasanya muncul atau terjadi pemerasan. Kemudian perbuatan korupsi yang lain di sini adalah terkait dengan perbuatan curang. Nah, ini kalau di mahasiswa biasanya muncul perbuatan curang apa gitu ya. Kalau lagi ujian nyontek. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk tindakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Oh, dia berbuat curang nih. Padahal sudah jelas di sana ketentuannya close book, nggak boleh membuka buku. Ya. Banyak hal yang dilakukan oleh mahasiswa di sini agar dia bisa mencapai nilainya dengan bagus, gitu ya. Dengan berbuat curang, gitu ya. Apalagi kita sekarang sistem evaluasinya menggunakan siakat, tetapi bukan berarti Bapak Ibu di sini pada waktu mengerjakan soal di siakat ini bisa serta merta, oh karena mengerjakannya di rumah saya bisa nih buka buku gitu. Tapi tidak bisa seperti itu gitu, karena waktunya akan berjalan. Kalau misalkan di situ dosen pengampunya sudah menentukan waktu mengerjakan 30 menit, ya dia akan berjalan setelah 30 menit secara otomatis akan tertutup soal yang tadi dikerjakan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, perbuatan curang kalau dicontohkan di sini adalah pemborong atau ahli bangunan yang saat itu dia membuat bangunan gitu ya, ternyata dia bisa saja melakukan kecurangan. Yang harusnya bahannya yang dibeli, ternyata dia membeli bahan yang lebih murah. Sehingga nantinya akan berdampak tidak baik terhadap proses pembangunan yang dilakukan. Kemudian setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut. Jadi karena kalau kamu mengadu, kalau kamu menginfokan hal ini terjadi, ada ancaman di sana. Sehingga sebenarnya dia tahu nih, ini nggak boleh nih, ternyata bahan bangunannya tidak sesuai nih. Ya dia akan diam saja, karena mungkin di sini sudah ada intimidasi, sudah ada ancaman yang dilakukan untuk menjaga keselamatan dirinya, yang lebih baik dia diam. Biasanya yang ada kalau terjadi kecurangan biasanya kan banyak hal tersebut yang terjadi. Jadi orang di sekelilingnya lebih baik diam untuk menyelamatkan diri. Sampai di sini, monggo Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Silakan. Mau tanya Bu? Halo. Ya, Ini kalau yang dikategorikan koruptor itu apakah orang yang menerima suapan atau termasuk orang yang menyuap juga? sama Begitu. Pak, dua-duanya.
Dua-duanya sama Jadi saja dia artinya dikatakan sebagai orang yang menyuap juga harusnya kena tindakan pidana berarti Bu. harusnya iya. Kalau kita lihat rentetan kasus korupsi itu kan seperti itu ya Pak Ahmad, bahwasanya eh, satu orang yang melakukan tindakan korupsi ternyata ditelusuri ada si A nih yang menerima suapannya, ada ini juga ada si B juga yang menerima kucuran darahnya, tetap dia akan terseret nih dalam kasus yang dinamakan dengan korupsi. Mungkin pelakunya hanya satu nih, koruptornya tadi, tetapi ternyata ada rangkaian di dalamnya yang terlibat untuk melakukan tindakan korupsi tadi. Nah, ini yang uh, tetap dia masuk di dalam satu apa namanya rantai tindakan korupsi tadi. Ya, saya kadang mematikan speaker daripada saya batuk. Kedengar Bapak Ibu ini kok sudah 2 minggu batuk ini nggak hilang gitu. Mungkin di wilayah Bapak Ibu juga mungkin dengan cuaca ini ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain monggo bisa memberikan pendapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Atau mungkin Pak Ahmad sendiri punya pendapat terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan gitu. Yang lain monggo. Lanjut aja Bu. Oh, lanjut. Karena Oke. pengalaman selama ini yang kayaknya yang dikenakan hukuman hanya orang yang menerima begitu. Orang sementara orang yang menyuap Iya, aman gitu ya, Pak. Yang menyuap aman, tapi yang menerima justru dia yang apa namanya mendapat hukumannya gitu. Ya, kejadian yang ada di pemerintahan banyak hal yang seperti itu gitu ya. Karena tadi mungkin dia melakukan suap nih pada hakimnya sehingga dia lebih aman. Tetapi yang penerima tadi karena dia tidak ada apa pembelaan atau mungkin dia tidak melakukan suap ya dia akan menerima hukuman sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pengadilan seperti itu. Itu yang banyak terjadi seperti itu, Pak. Oke. Kemudian saya lanjutkan ya. Oh ya, ini ada yang ngecat ke saya. Bagaimana dengan absensi? Bapak Ibu nggak usah khawatir terkait dengan absensi. Kalau ini sudah sesuai dengan jumlah kehadiran, nanti saya yang akan mengeklik di siakatnya. Jadi apa? Tinggal total dari peserta atau angkatan semester 1 ini berapa, hadir semua ya. Tinggal saya klik di siakat, kehadirannya sudah masuk seperti itu. Oke, bentuk korupsi yang lain yang ada atau yang apa namanya di sekitar kita adalah terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, biasanya eh, contohnya di sini terkait dengan pengadaan barang gitu ya. Bahwasanya di satu instansi ada pengadaan barang entah itu kursi, entah itu apapun gitu ya. Sudah ada anggaran yang ditetapkan tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah, itu yang sering muncul atau sering terjadi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Karena mungkin ini ternyata bisa nih dinego harganya sekian, bisa mendapatkan barang sesuai yang sudah ditentukan, tetapi dengan harga yang miring. Tetapi di apa nota pembeliannya ya dia akan menuliskan sesuai dengan apa namanya anggaran yang sudah ditetapkan tadi. Makanya ada beberapa instansi yang memang tidak menerima apa namanya permintaan kwitansi kosong, tidak menerima dan lain sebagainya itu disampaikan biasanya di awal. Nah, kalau dicontohkan di sini pegawai negeri atau penyelenggara negara baik yang langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut dalam pemborongan atau pengadaan ataupun persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Walaupun sudah ada pengawasnya tadi, kalau misalkan memang sudah ada kesempatan, ada niat, gitu ya. Nah, satu rangkaian ini mereka akan bekerja sama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, ini yang biasanya terjadi. Kemudian ada gratifikasi. Nah, ini kadang sering banyak dilakukan nih, biar skripsinya lancar nih, dikasih apa namanya hadiah ke dosennya, atau mungkin penempatannya bisa ditempatkan di wilayah
sesuai yang dia inginkan, dia memberikan hadiah. Jadi ada satu niat atau keuntungan yang diharapkan saat dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi ada keuntungan di balik itu yang diharapkan. Iya, bro. Tapi Mau si itu tidak berlaku di Budi Waluyo, ya. Mau dikasih hadiah apapun, kalau memang proses itu yang harus dilalui mahasiswa ya, itu harus dilakukan. harus Ya. dokter Kalau misalkan, oh biar ujiannya lancar nih, saya kasih dulu nih dosennya atau kasih nih Bumi hadiah yang ini nih, ya itu nggak akan berlaku. Ya. Yang jelas sebisa mungkin kita tetap memberikan bimbingan, tetap memberikan arahan kepada mahasiswa sesuai dengan jalurnya, karena memang itu yang sudah ditetapkan ya dari pimpinan, karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai pembimbing atau sebagai dosen di lingkungan Budi Waluyo. Kalaupun misalkan banyak faktor sebenarnya kenapa kadang mahasiswa tidak bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik gitu ya. Mungkin karena memang tidak paham dengan apa yang dilakukan gitu ya. Karena apa, mahasiswa kadang menyelesaikan tugas akhirnya dia tidak mengerjakan sendiri. Jadi ada orang lain yang mengerjakan, di saat mempertanggungjawabkan dia tidak paham. Kalau saya it's okay, monggo. Misalkan Bapak Ibu di sini menyelesaikan tugas akhir, Bu saya nggak buat sendiri nih. Saya minta tolong orang untuk membuatkan, monggo. Tetapi pada saat proses akhir mempertanggungjawabkan, tapi bukan berarti saya mengiyakan gitu ya. Paling tidak pada saat proses akhir itu Bapak Ibu di sini bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah dibuat di situ, ya. Kalau semuanya dikerjakan oleh orang lain, sedangkan pada saat proses pemaparannya Bapak Ibu nggak menguasai dan tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya kita tidak akan bisa memberikan nilai atau mungkin tidak akan meluluskan seperti itu. Bukan berarti saya memberikan contoh jelek, tidak. Kalau saya menyarankan, silahkan dibuat sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pahami prosesnya seperti apa, itu akan hasilnya akan lebih memuaskan dibandingkan proses yang dijalani tidak sesuai dengan alurnya. Oke. Nah, gratifikasi di sini pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat melakukan kunjungan. Sebenarnya tidak hanya dalam pegawai negeri saja gitu ya. Di instansi swasta pun sebenarnya kondisi gratifikasi ini pun sering terjadi. Kemudian pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat atau pegawai negeri. Nah, beda lagi ya kalau misalkan yang promosinya daftar 10 gratis 1. Nah, itu beda lagi. Tetapi kalau misalkan biar proses perizinan naik hajinya atau umrohnya lancar, saya gratisilah pejabatnya sehingga proses atau perizinannya saya diberikan kemudahan. Nah, ini yang tidak tepat karena dia ada sisi yang diharapkan atau keuntungan yang diharapkan dari proses yang dilakukan saat ini. Oke. Kemudian, nah, korupsi yang ada di Indonesia itu sudah ada sejak Orde Lama, itu sudah ada. Kalau zaman dulu di Indonesia itu dari mulai belum negara merdeka seperti ini ya, masih kerajaan pun tindakan korupsi itu sebenarnya sudah ada gitu. Karena apa? Para petani yang dia menanam padi, para petani yang dia mengelola sawahnya atau kebunnya, di saat dia panen dia harus memberikan upeti nih pada rajanya. Itu juga sudah merupakan satu tindakan korupsi. Toh rajanya juga menerima saja gitu. Padahal kadang hasil atau upetinya itu lebih banyak yang diberikan ke kerajaan daripada yang diterima oleh petaninya. Jadi sebenarnya dari dulu itu sudah ada di Orde Lama pun kondisi korupsi itu sebenarnya ada, ya. Tetapi mungkin tidak separah saat ini gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya generasi muda sebagai gerbang utama nih, yang dia memiliki pemikiran yang lebih kritis, memiliki jiwa semangat yang lebih tinggi, harapannya bisa tadi ada hal atau kebijakan yang sekiranya tidak sesuai, generasi muda ini bisa menyuarakan bahwasanya oh itu merugikan loh, merugikan orang lain, merugikan negara dan lain sebagainya di sini. Nah, ini kalau singkatan yang ada gitu ya, KFC,
ada koruptor fans club. Itu pelesetan aja sih. Oke, sampai sini Bapak Ibu monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Slide saya sudah habis. Kalau mau ada yang ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Kayaknya lebih banyak diskusi karena di sini kan sudah senior saya mungkin banyak ya di sini. Yang monggo. Kalau mungkin dari penyampaian saya ada yang kurang tepat, boleh diluruskan gitu ya. Boleh ditambahkan Bapak Ibu monggo silahkan. Ibu mau tanya, boleh? Boleh silahkan. Oh ya, saya Putri Diarwati mau tanya. Kita kan sebagai perawat biasa ya Bu, kalau di Bangsal banyak ada pemberian kayak makanan atau kue atau buah. Itu masuk dalam gratifikasi tidak ya Bu? Yes. Nih dari Mbak Putri, kalau misalkan ada pemberian kue, makanan gitu, itu masuk ke gratifikasi tidak? Monggo, Bapak Ibu yang lain boleh memberikan pendapatnya nih. Ini kalau saya tuh paling males kalau kuliah malam gitu ya. Yang ada sudah capek gitu ya. Bapak Ibu yang kerja juga nggak bisa fokus gitu. Tapi bagaimana lagi gitu ya? Yang jelas sudah mengapresiasi nih Bapak Ibu di sini semangatnya sangat tinggi sekali gitu ya dengan kondisi yang dengan apa ya dengan jabatan yang double ya sebagai kepala rumah tangga sebagai ibu rumah tangga masih kuliah masih kerja gitu ya. Yuk monggo Bapak Ibu yang lain boleh memberikan pendapat yang disampaikan oleh Mbak Putri. Ayo. Selamat malam, Bu. Malam. Bu Musriah. Silakan, Bu. Saya iya. Kalau menurut saya itu bukan merupakan gratifikasi ya. Itu merupakan ini apa sebagai ungkapan terima kasih mungkin karena perawat-perawat yang ada di situ sudah melakukan ini sudah merawat dengan baik. Makanya keluarga pasien mungkin apa yang ada, apa yang disajikan juga untuk perawat yang jaga gitu. Ya. Terima kasih Bu Musriah. Ada pendapat yang lain? Ya. Sudah belum Bu? Atau ada lagi Bu yang mau disampaikan? Ada Ibu. Ada Ya. pendapat Boleh, monggo. dari saya nih Bu. Ya. Kalau menurut saya, apapun itu bentuknya, memang seperti yang disampaikan teman tadi, karena kebaikan keluarga pasien kepada kita atas bantuannya. Tapi kalau menurut saya itu tetap saja bunyinya gratifikasi, Bu. Karena kita sudah digaji dan kita sudah mendapatkan jasa kita dari pelayanan kita. Seandainya kita menerima, ke depannya pasti akan, apalagi pasien itu belum pulang ya, pasti ada perasaan yang akhirnya kita memberi perlakuan khusus seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu tetap gratifikasi itu saja. Terima kasih Bu Rosayani. Ya. Ada pendapat lain monggo? Izin Bu. Ya, boleh. Bu Christine. Kalau menurut saya apapun bentuknya itu termasuk gratifikasi. Karena apabila makanan itu dimakan sendiri,
itu termasuk gratifikasi. Kecuali kalau makanan itu dimakan bareng-bareng sama banyak orang, itu bukan gratifikasi. Itu aja Bu, terima kasih. Terus Kalau gimana makanannya misalnya nah, gimana misalnya kalau kita sudah disuguhin, Bu, ini tolong Bu untuk silahkan dimakan bersama teman-teman. Kita nolaknya gimana kalau kita misalnya mau nolak gitu, nah kita kan nggak enak. Diterima Bu, diterima tapi makannya bareng-bareng, itu bukan gratifikasi. Iya, iya. Kayaknya nggak mungkin juga kita makan sendiri kan kalau kita di ruangan itu. Iya kan? ya. Ya, kalau menurut Ibu Umi gimana? Oke, ya. Kalau kita kembali lagi, guys, secara konsepnya yang dikatakan gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Jadi kalau misalkan di sini orang diberikan kue, kemudian kita menerima kue atau menerima makanan yang diberikan oleh orang lain, selama di situ dia tidak ada tujuan apapun, ya. Misalkan pada saat kita dirawat nih, tadi yang disampaikan Bu Musriah ya, Bu Musriah atau Bu Christine ya tadi. Kalau misalkan pasien itu dirawat, kemudian pada saat datang awal dia sudah ngasih kue nih, ini ya Bu buat dinas atau buat teman jaga malam misalkan. Nah, selama dengan kita meminta, kemudian kita beranggapnya di sini dia tidak ada tendensi apapun yang diharapkan gitu. Kecuali kalau misalkan Bu, ibu saya dirawat nih. Nah, saya minta bantuannya ya, minta ininya ya. Jadi kalau di situ sudah ada kalimat awal yang dicetuskan dengan membawa barang tadi, berarti dia mengharapkan keuntungan nih dari apa yang kita sampaikan. Tapi selama itu diberikan sebagai Bu, ini loh ada oleh-oleh yang bisa dibawa gitu. Tergantung kondisinya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang disampaikan menerima kue karena dia sudah dirawat, sudah pulang, it's okay, nggak masalah. Berarti dia tidak ada tendensi apapun. Tadi yang disampaikan Bu Christine ada sebagai ucapan terima kasih. Tetapi kalau barang itu diterima pada saat proses berjalannya, nah ini yang perlu diantisipasi di sini. Ini bisa saja wujud gratifikasi gitu. Atau kita datang bertamu diberikan suguhan, itu kan bukan gratifikasi selama itu ada di wilayah kita gitu ya. Tetapi tadi kalau itu berupa makanan, ada satu tendensi, ada satu keuntungan yang didapatkan, itu yang dikatakan gratifikasi. Tapi kalau tidak ada keuntungan yang didapatkan dari satu barang yang diberikan, ya nggak masalah sih itu diterima sebagai ucapan terima kasih. Kalau saya pendapatnya itu. Mungkin yang lain, monggo. Boleh memberikan pendapatnya. Maaf Bu, Bu mungkin Ros, kalau Bu Rosiani. ya, mungkin itu tergantung kebijakan di tempat tersendiri kayak rumah sakit ya Bu ya. Di Iya, beberapa rumah sakit dia sudah tipe B ke atas, ada tertentu memang jenis apapun itu iya. gratifikasinya memang tidak diterima. Contoh di RS Ortopedi Solo, di Karyadi itu memang sudah di setiap jalan masuk dari lorong rumah sakit itu memang sudah apapun itu bentuknya seperti Tidak itu boleh memang diterima ya Bu. tidak boleh diterima. Jadi Iya, betul. ya, mungkin saya sampaikan tadi tidak pemberian apapun itu ya berupa gratifikasi, tapi seperti yang Ibu sampaikan tadi tergantung pasien masih dirawat atau tidak, seperti itu. Saya rasa kebijakan rumah sakit juga ya untuk Iya, memberikan tempat kerja kita ya untuk Oke. memberikan kebijakan bisa atau tidaknya seperti itu. Mungkin beberapa rumah sakit belum menentukan seketat yang rumah sakit yang terakreditasi yang memang sudah benar-benar melaksanakan peraturan yang seperti itu saja. Iya. Terima kasih Bu Rosiani. Jadi tidak hanya di rumah sakit saja ya, di beberapa instansi pemerintahan pun
hanya berupa makanan pun benar-benar ditolak gitu. Karena memang sudah ada ketentuan dari instansi tersebut tidak menerima apa namanya buah tangan dalam bentuk apapun, entah itu makanan, entah itu barang atau apapun, ya dikembalikan betul. Memang ada beberapa instansi pemerintahan yang sudah menentukan peraturan seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan Bu Rosyani bisa dibenarkan juga gitu ya, tergantung dari instansi tersebut. Kalau misalkan ada salah satu pegawai atau perawat di sini yang memang dia menerima barang dalam bentuk apapun, kalau ada sanksi ya mungkin tidak akan diterima oleh pegawai tersebut gitu ya. Sehingga kalau hanya sekedar ucapan terima kasih melalui verbal itu sudah cukup ya. Cukup itu yang memang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai tenaga pemberi pelayanan di sini. Nah, itu uh, yang menentukan satu kondisi atau apa ya kebijakan itu memang pimpinan tertinggi, sehingga itu juga akan berpengaruh ke bawahnya atau bisa menekan terjadinya tindakan korupsi yang salah satu bentuk yang sering ada di sekitar kita adalah gratifikasi. Itu yang memang harus ditetapkan dari pimpinan tertingginya. Kalau pimpinan tertingginya lunak-lunak saja ya ke bawahnya pun juga akan lunak gitu. Kadang jadi ada satu hal yang mungkin muncul nih. Oh, kalau pasien ini sering memberikan bingkisan, memberikan makanan pada perawat yang jaga, perawatnya kan mau tidak mau jadi ada satu rasa yang berbeda atau penanganan yang berbeda nih pada pasien tersebut gitu. Itu yang ada. Tetapi kalau dari pimpinan tertinggi sudah memberikan satu peraturan bahwasanya dari mulai pimpinan, kemudian pejabat strukturalnya, sampai ke cleaning service-nya pun tidak boleh menerima pemberian apapun dari pasien ataupun keluarga pasien. Kalau sampai ketahuan berarti sudah ada punishment atau sudah ada teguran yang memang sudah ditetapkan oleh instansi tersebut. Nah, itu jelas tidak akan ada. Yang ada ya sudah, mau pasien atau keluarga pasien, dia akan mengikuti ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan di sana. Jadi dia akan mendapatkan pelayanan atau perawatan sesuai dengan aturan atau SOP yang sudah ada di instansi tersebut. Seperti itu. Ya, karena saya juga menemukan beberapa instansi yang kita ada kerjasama hanya sebagai bentuk ucapan terima kasih, ternyata benar-benar itu juga dikembalikan gitu. Maaf Bu, walaupun itu hanya makanan, hanya roti sebungkus aja, itu pun juga dikembalikan karena memang sudah ketentuannya kita tidak boleh menerima barang dalam bentuk apapun, walaupun hanya sekedar wujud kerjasama untuk bisa mahasiswa praktek di instansi tersebut, ya sudah, kita hanya dalam selembar kertas yang sudah tertuang tulisan di sana kerjasamanya seperti apa, kemudian berlaku berapa tahunnya, hanya sekedar itu saja. Selanjutnya prosesnya bisa berjalan sesuai dengan tulisan yang sudah tertuang di dalam akta kerjasama tersebut. Begitu Bapak Ibu. Bu Rosyani dan teman-teman, monggo ada yang lain? Sementara itu aja dulu. Oke, ya. Dan untuk ada? materinya nanti bisa dibagi ya Bu ya. Bisa, nanti saya share ke Sipen nggih untuk materi. Saya, Bu, untuk nanti checking ya. Ya, untuk checking kehadiran aja nggih. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanya lagi, monggo? Ini saya mau tanya Ibu, saya Kadi Pratama dari RSUD Merah Putih. RSUD mana Pak? Di Magelang. Oh, Magelang. Kok ya dekat aja ternyata gitu. Iya Ibu. Bu, mau tanya kalau seumpama kalau ada pasien red carpet itu dari pemerintahan, itu termasuk korupsi nggak ya Bu? Lah kalau dia mendapatkan penanganannya sesuai dengan SOP ya nggak korupsi Pak. Tapi kalau misalkan jenengan Mas kudu dirawat ya, tidak boleh ada yang cacat, tidak ada boleh terluka, harus ini.
dan jenengan menerima amplop ya berarti korupsi. Itu apa? Kita nggak menerima amplop, tapi pelayanannya butuh ekstra gitu, Bu. Kita maksudnya kebanyakan di rumah sakit pemerintahan seperti itu. Nih, tetapi kan ekstranya bukan dalam artian standby 24 jam kan Pak, cuman dalam artian ekstra mungkin di sini harus sesuai dengan SOP dari rumah sakit tersebut gitu. Paling tidak mungkin lebih dihargai gitu ya karena beliau orang apa namanya petinggi di wilayah tersebut. Nah, itu sih masih hal yang wajar asalkan di sana tidak ada tadi harus standby 24 jam ya. Kalau saya butuh minum harus sudah ada dan lain sebagainya sih masih wajar gitu Pak. Yang jelas selama prosedur itu dilakukan SOP-nya nggak masalah sih sebenarnya Pak Kadi, bukan termasuk tindakan korupsi juga gitu. Kecuali oh ternyata Pak Kadi di sini 24 jam nih, berarti ada ekstra bayaran lebih. Nah, itu sudah masuk tindakan korupsi di sana. Berarti yang korupsi pasiennya ya, Bu? Nggak tahu juga Pak Ade itu. Ya, terima kasih, Bu. Biasanya kalau di pemerintahan kalau pasien red carpet itu harus yang seistimewa mungkin, supaya yang nggak ada fasilitasnya harus kita diadadain gitu loh, Bu. Contohnya apa Pak? Kebanyakan sesuai Iya. pengalaman saya. Iya, betul Pak. Yang diadakan apa misalkan nggak ada AC harus dipasang AC gitu ya Pak? Iya, nggak ada TV Nah, harus ada anggarannya TV. dari mana Pak? Wah, ya itu akhirnya dari rumah sakit, Ibu. Nah, kalau itu sudah ada persetujuan dari pimpinannya ya tanggung jawabnya mungkin dari pimpinannya Pak. Ya, tergantung dari Gitu ya. yang jelas mungkin kalau misalkan itu yang awalnya nggak ada AC-nya harus dipasang AC. Kemudian anggaran itu diambil berdasarkan atau mungkin tidak ada anggaran atau diambilkan dari anggaran yang jelas pelaporannya nggak masalah Pak. Karena yang jelas di dalam apa namanya satu proses pengadaan itu harus ada transparansi ya jelas. Harus transparan bahwasanya kemarin ada anggaran ini loh yang kita keluarkan dari rumah sakit untuk memasang AC dadakan. Nah, ada pelaporan, ada buktinya dan itu pembeliannya pun juga sesuai dengan harga yang tercantum dari tokonya misalkan. Ya, ada transparansi, ada pertanggungjawaban yang dilakukan, itu masih aman, Pak. Tapi kalau misalkan ada selipan yang lain atau tidak dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh pimpinan, nah ini yang perlu diwaspadai. Berarti harus ada monitoring di sini. Makanya kalau di beberapa instansi itu saat ini kan ada yang namanya monitoring atau monef nih Pak, terkait dengan proses pelayanan dan lain. Nah ini salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan tadi tindakan korupsi dalam hal yang sekecil apapun itu harus ada. Termasuk di lingkungan Ngudi Waluya juga ada Pak yang namanya monef di sini. Salah satunya dosennya ngajar nggak sih di dalam proses pembelajarannya sudah sesuai dengan RPS yang disampaikan atau tidak sih. Nah itu yang bisa dilakukan salah satu antisipasinya seperti itu. Walaupun itu tadi yang Pak Kadi sampaikan pasien red carpet tadi. Iya, iya Ibu. Kebanyakan kan seperti itu, nggak ada diadadain, nggak tahu itu dari apa uang dari mana juga kita nggak tahu. Nah, kalaupun misalkan mungkin dari posisi saya sih nggak tahu kalau misalkan kita sebagai tenaga fungsional itu tidak tersampaikan ke fungsional, bukan ranahnya kalau tenaga fungsional itu harus tahu secara proses alurnya. Tetapi kalau secara strukturalnya itu sudah jelas dari mana pendanaan itu untuk mengadakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pejabat yang memang sedang dirawat itu dan ada transparansi dari pelaporannya, ya nggak masalah sebenarnya itu. Siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Sami-sami Pak. Ada lagi? Sambil kalau ada yang mau didiskusikan lagi terkait dengan presensi di sini saya buka di Siakat. Mungkin biar sambil saya dari Rumah Sakit Balikpapan, Resti Bu, Jonipan. Rumah sakit mana Pak? Resti Bu, Balikpapan Bu. Oh jauh banget Pak. Itu sebenarnya itu hanya tergantung kepada situasi sebenarnya Bu. Jadi kita sebagai perawat kita juga belajar tentang manajemen. Manajemen itu artinya kita harus bisa
bedakan, kita adalah profesi bukan jasa. Kalau kita bekerja di jasa, kita juga harus butuh bantuan atau keuntungan. Tapi kita bekerja sebagai profesi, itu hanya profesional bekerja. Apapun yang diberikan, kita harus terima. Tapi tidak ada keistimewaan bagi yang memberikan. Itu namanya profesional atau profesi perawat. Jadi semua itu berjalan dengan baiknya saja. Saya rasa kalau kita bekerja pada jasa, seperti topik di bawah ini, diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Artinya kalau saya baca ini, berarti itu bekerja hanya di bidang jasa. Tapi kalau kita di bagian profesi atau profesional dalam bekerja, saya rasa ini tidak diperlakukan. Dan kita, apapun yang diberikan pasien itu bukan suatu bantuan atau suatu keuntungan. Itu hanya ucapan terima kasih, kepuasan, hasil pelayanan kita kepada pasien. Itulah namanya profesi perawat, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak John untuk sharing pendapatnya, nggih. Ya, yang jelas kembali lagi ke sikap profesional kita untuk menanggapi dari Siap, Bu. proses yang ada, nggih. Nggih, Bu. Nggih. Terima kasih Pak. Oke. Ini kayaknya hadir semua, nggih. Kalau saya lihat di sini Bu Maria Novia Margaret ada? Bu Maria ada? Atau lagi nggak standby? Saya sambil ngecek presensi di Siakat, nggih. Siap, Bu. Bella Basma. Hadir, Bu. Oke. Widya Kusuma Wardani. Widya ada? Bu. Ada, oke. Daniel Ari Kristianto. Mbak Widya dari mana, Mbak Widya? Dari Palembang, Bu. Oh, jauh juga ya. Mbak Bella dari mana? Dari Ungaran, Bu. Oh, Ungarannya mana? Saya di Nyatnyono, dekat UNW. Oh, alah, tetangga sendiri ternyata. Sudah kerja di mana? Di Jatingaleh, Bu, tapi di klinik. Oh, oke. Daniel Ari. Hadir, Bu, hadir. Oke, Pak Daniel. Dari mana Pak Daniel? Saya dari RSUD Merah Putih, Kabupaten Magelang. Oh, Magelang. Magelang nggih, Pak? Nggih, Magelang. Ika Rahmawati. Hadir, Mbak Bu. Ika. Oke, dari mana? RSUD Merah Putih, namanya Mas Dani Merah juga. Putih. Iya. Oh, ngaten nggih. Desma Lutfia. Saya hadir, Bu. Ada hadir? Ya, hadir, Bu. Oke. Sintike. Hadir, Bu. Baru dinas ya, Bu? Iya, lagi dinas sore, Bu. Oh, di rumah sakit mana, Bu? Rumah sakit Restu Ibu Balikpapan, Kaltim. Jauh sekali. Allah. Terima Iya, kasih ya, Bu. Bu. Semangatnya luar biasa ini. Terima kasih, Bu. Oke. Sriwidi Astuti. Sriwidi ada? Ada, Bu, Yusfina. tadi, Bu. Hadir, Bu. Oke. Dari mana? Dari Balikpapan, Bu. Oh, Balikpapan. Oke. Salam kenal, Bu. Kemudian ada Mariatun. Ada, Bu. Hadir. Hadir. Ya. Dari mana, Bu Mariatun? Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan, Bu. Oh, jauh juga ya. Oke. Mareka Santi Mercy. Hadir, Bu. Hadir. Sumihar. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Pak John tadi ada nggih? Hotmiati. Hotmiati ada? Ada tadi, Bu. Mungkin lagi ini. Oke.
Rate Niswatul Hadir, Bu. hadir. Oke. Lisna Hadir, Bu. Narwati. Maaf nih kalau saya tidak pakai sebutan Bapak, Ibu gitu nggih. Saya takutnya nanti saya panggil Ibu ternyata masih gadis gitu ya. Bu Narwati. Lagi dinas juga ya, Bu?